Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita belajar mensimulasikan bagaimana manajemen ijazah untuk sekolah dasar. Nah, ketik saja nanti di Google manajemen ijazah, nanti sudah akan diarahkan ke link manajemen ijazah. Kalau sudah, kita masuk di sini. Nah, ini langsung login, gunakan username dan password yang biasa digunakan oleh Dapodik. Ya, mengerti. Ini depan seperti ini. Ada data-datanya. Nah, di sini bisa dilihat untuk keterangan satuan pendidikan dan kepala sekolah. Kita lihat dulu untuk kepala satuan pendidikan, dicek apakah satuan pendidikan kepala sekolahnya sudah sesuai. Dan di sini bisa juga untuk mengubah perbaikan data, utamanya terkait gelar akademik. Nah, dipastikan untuk tata cara penulisan gelar akademik berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Ini gelar akademiknya bisa dibetulkan di sini. Kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya di sini ada daftar jadwal. Kita cek daftar jadwalnya untuk pendidikan dasar. Untuk pendidikan dasar ini masih keterangannya simulasi sampai tanggal 30 Mei. Jadi kalau sekarang tanggal 24 Mei masih ada waktu 6 hari untuk mensimulasikan penggunaan e-ijazah. Ini mulai dari perbaikan data kepala satuan pendidikan, penetapan kelulusan, unggah penetapan kelulusan, pembuatan SPTJM, unggah SPTJM, dan persetujuan SPTJM. Ini sampai tanggal 30 Mei masih simulasi. Nah, kita cek ini untuk relasi legalitas sepertinya tidak usah ya teman-teman. Ini daftar menumpang menginduk. Kalau kita sudah tidak menumpang menginduk berarti ya tidak usah, tidak apa. Langsung ke DNS, kita cek valid DNS. Nah, di sini untuk valid DNS pastikan benar-benar bahwa nanti nama anak sesuai dengan data kependudukan. Jadi valid DNS daftar nominatif sementara menampilkan data peserta didik yang telah valid untuk menjadi daftar nominasi sementara calon penerima ijazah. Untuk melihat daftar residu DNS, silakan akses laman dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir. Nah, ini kalau mau dicek boleh teman-teman masih valid atau tidak, begitu residu atau tidak bisa dilihat di sini. Nah, kita cek di sini, ini sudah untuk valid DNS, muridnya ada 28, daftar nominatif sementaranya DNS. Jadi Bapak Ibu pada waktu masih DNS ini pastikan semua keterangan anak, data anak itu benar mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir. Karena nanti akan digunakan sebagai calon penerima ijazah. Yang berikutnya penetapan kelulusan. Untuk penetapan kelulusan, silahkan melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Pastikan seluruh peserta didik telah ditentukan status kelulusannya untuk dapat menerbitkan SK penetapan kelulusan. Nah, di sini dilihat lulus belum ada datanya. Nah, tidak lulus belum ada datanya. Kenapa? Karena belum ditetapkan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu bisa menetapkan kelulusan anak-anak. Untuk menetapkan kelulusan anak-anak bisa satu persatu seperti ini. Lulus. Nah, seperti ini ya. Untuk jenis keluar lulus, maka tanggal keluar akan disesuaikan dengan tanggal surat keputusan kelulusan. Misalkan kita simpan. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu.
Ini kalau 1 per 1, hasilnya seperti ini. Hasilnya 1 per 1 seperti ini. Hasilnya, nah, ini berarti yang lulus baru 1. Afni Nurrohmah misalkan. Terus kalau yang lain berarti belum ditetapkan, tadi jumlah anaknya 28, belum ditetapkan 27, tadi sudah diluluskan 1. Berarti di sini ada 1 anak. Nah, ini kalau 1 per 1. Kalau mau diluluskan semua, tinggal di sini luluskan semua. Ini langsung saja klik di sini luluskan semua. Dibaca dulu dari atas, luluskan semua peserta didik. Apakah Anda yakin akan meluluskan seluruh data peserta didik SD Negeri 2 Bandung dengan jumlah 27 orang? Dijawab, ya. Saya akan meluluskan seluruh data peserta didik, kemudian simpan. Konfirmasi dibaca kembali. Apakah Anda yakin akan meluluskan 27 peserta didik? Jawab, ya. Nah, di sini sudah diluluskan semua, maka masuk di lulus. Nah, kalau sudah lulus seperti ini, maka langkah selanjutnya, kalau penetapan kelulusan sudah selesai, di langkah kedua, kita unggah SK penetapannya. Unggah SK penetapan. Unggah SK penetapan kelulusan peserta didik. Dalam rangka proses penetapan kelulusan peserta didik, silakan unggah surat keputusan SK Kepala Satuan Pendidikan. Format SK yang akan ditandatangani dapat diunduh melalui tombol unduh format. Setelah ditandatangani, silakan unggah kembali SK tersebut melalui tombol unggah SK. Anda sudah dapat mengunggah surat keputusan penetapan kelulusan dengan tombol aksi unggah SK. Nah, kita unduh terlebih dahulu, kita unduh formatnya. Unduh format. Kita tunggu formatnya sudah muncul. Nanti, nah ini beserta lampiran hasil penetapan kelulusannya, nama anak-anak dan keterangan lulus. Ya, nanti di para kepala sekolah kita unduh. Nah, ini misalkan surat penetapan kelulusan. Nah, save. Nah, seperti ini, Pak Ibu. Oke, kalau sudah, nah ini sudah diunggah, sudah diunduh formatnya, nanti tinggal dilengkapi dengan nomor dari sekolah, kemudian ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Menomorinya boleh pakai diketik boleh, tulis tangan juga boleh. Kalau sudah, kita unggah SK di sini. Unggah SK, Kepala Satuan Pendidikannya siapa, isikan nomor SK-nya, misalkan lagi ini untuk contoh dulu ya Bapak Ibu, untuk contoh saya tulisnya 000 misalkan. Ini hanya contoh karena ini masih simulasi. Kemudian nanti kalau nomor SK-nya Bapak Ibu menyesuaikan dengan nomor yang ada di sekolah. Unggah file. Nah, tadi di sini sudah. Nah, open. Nah, terus kita simpan. Simpan. Apakah Anda yakin telah membuat surat keputusan penentuan kelulusan yang benar? Ya. Nah, di sini masih ada tulisan. Langsung keluar ya Bapak Ibu nomor penetapan kelulusannya ya. Nah, kalau sudah tanggal penetapan kelulusan 2 Juni, jumlah peserta didiknya 28, Bapak Ibu cek di sini. Satuan pendidikan Anda masih dapat membatalkan SK penetapan kelulusan selama belum membuat SPTJM. Silahkan melakukan pembatalan SK penetapan kelulusan dengan menggunakan tombol batal SK. Di sini ada batal SK. Nanti Bapak Ibu bisa batalkan kalau akan dibatalkan. Kalau unggah SK penetapan kelulusan sudah, maka yang terakhir adalah pembuatan SPTJM. Pastikan seluruh data peserta didik tercantum dalam lampiran SK penetapan kelulusan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Pendidikan.
Ini belum SPTJM, berarti 28 anak ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat SPTJM. Nah, di sini Arum Wija Astuti untuk kepala sekolahnya. Silahkan tentukan kepala satuan pendidikan yang akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tulis kepala satuan pendidikannya, kemudian buat SPTJM. Apakah Anda yakin akan membuat SPTJM bagi peserta didik yang ditetapkan kelulusannya? Kita pilih ya. Nah, kalau mau mengunggah, berarti pertama kita unduh dulu SPTJM-nya. Kita unduh SPTJM-nya, dah di sini sudah muncul ya Bapak Ibu untuk nomor surat SPTJM-nya. Ini tingkat kelas 6, jumlah peserta didiknya 28 dan nanti akan ada materai 10.000. Nah, kalau sudah di-download ya, kalau sudah di-download SPTJM. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita unggah SPTJM-nya. Unggah SPTJM, kita pilih unggah file, kemudian pilih SPTJM file yang tadi sudah ditandatangani dan dimaterai. Kalau sudah disimpan. Apakah Anda yakin akan mengunggah SPTJM? Ya. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu. Nanti yang dilihat sudah SPTJM, ini sudah 28 anak mendapatkan SPTJM. Nah, dari SPTJM nanti akan ada valid DNT nanti setelah tanggal 2 Juni ya Bapak Ibu. Nah, begitu. Data peserta didik akan dimasukkan dalam DNT setelah mengunggah SPTJM. Apabila masih ada residu, maka perlu dipastikan SPTJM telah disetujui atau ditolak dinas. Nanti dinas yang akan menyetujui dan menolak SPTJM kita. Begitu Bapak Ibu, semoga dapat membantu mencermati untuk pembuatan e-ijazah. Selanjutnya untuk simulasi, silahkan dicoba, masih ada waktu sebelum tanggal 30 Mei. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini kalau sudah nih sebenarnya masih ada Bapak Ibu untuk mengelola ijazah, penomoran dan validasi. Ini nanti nunggu setelah kita selesai di sini Bapak Ibu. Nah, di sini seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.